Yang Bianto, Pak Sofwan, dan teman-teman guru se-Jawa Tengah, mantan peserta PKG di Bandungan. Malam ini kita akan saya teruskan lagi mengenai pembahasan soal-soal USK. Istilahnya Pak Bik ngoprek ya, ngoprek soal-soal USK. Saya biasanya tulis saya itu lebih banyak pada pembelajarannya Pak. Jadi banyak keterangan-keterangan untuk menjelaskan ke siswa supaya eh, konsepnya dipahami dengan baik. Saya share dulu ya. Saya ikut Pak Bit bahas per nomor manunya filenya itu. Oh saya belum bisa Pak, belum bisa Pak, belum bisa share Pak di Pak Sofyan. Sudah. Oke masih. Terakhir sampai dengan nomor 13, kita sekarang masuk ke nomor 14. Saya coba eh, ini tampilkan. Ini saya buatnya 14 poinnya supaya agak gede gitu. Ini soalnya yang ke-14 tahun 22. Ada tiga benda dari ke kiri ke kanan, masanya berbeda ya. Yang kiri kanan sama, alfa kali M, yang tengah itu M. Yang kiri kanan itu ada diam ya. Diam itu di atas bidang datar, kita anggap licin aja, nggak ada keterangan. Yang tengah bermassa M, awalnya bergerak ke kanan dengan kelajuan V, lurus ke kanan. Nanti akan menumbuk yang bola kanan, dipantulkan ke kiri dan terusnya. Tumbukannya kalau nggak salah lenting sempurna apa ya tadi ini tadi ya. Hmm, ini. Oh nggak ada. Oh ya sempurna ya sempurna. Tapi nggak ada keterangan di sini ya. Di hmm, hmm, hmm. Ya mungkin saya ada yang kepotong barangkali ya. Lenting sempurna. Kemudian agar terjadi dua kali tumbukan, maka nilai alfa maksimum berapa alfa itu konstanta pembanding pada massa masing-masing yang kiri kanan ini ya. Oke. Nah, dua kali berarti apa? Numbuk yang kanan dipantulkan numbuk yang kiri. Terus balik ke kanan lagi, tapi tidak dapat mengejar yang kanan lagi ya, karena kan cuma dua kali. Betul, ya, ya Ya, betul, jadi pahami dulu ini ya. apa konsepnya, nabrak kanan sekali, mantul, nabrak kiri, mantul ke kanan lagi, tapi nggak bisa ngejar. Kecepatannya lebih kecil dibandingkan kecepatan yang kanan itu. Nah, ini konsepnya. Izin, izin punya pendapat ini Pak Hadi Siap. dan teman-teman ya. Di situ pembuat soal agar terjadi dua kali tumbukan, Mm-mm. maka nilai alfa maksimum. Menurut Mm-mm. saya harusnya ada dua, berapa alfa maksimum dan alfa minimum. Kalau Oh alfanya iya, itu kecil hanya akan terjadi satu tumbukan. Misalnya alfa itu setengah, berarti M Mm-mm. itu numbuk langsung bablas ke kanan ya, tidak akan Mm-mm. ke kiri terus numbuk yang lain. Nah, kalau maksimum ya supaya tidak terjadi tiga kali. Gitu. Oh iya, Oke, iya, iya, Mr. iya, Mawon. iya, iya betul sekali. Ini eh, mungkin perlu dicermati naskah soalnya ya, bisa bisa ya berbeda. Oke, masih Pak. Oke. Saya mengambil arah kanan positif ya. Ini gambar yang atas ini kondisi sesaat sebelum tumbukan. Artinya sebelum tumbukan pertama, sebelum yang masa tengah numbuk yang kanan ya, sesaat sebelum. Kecepatannya yang tengah adalah plus V, yang kanan itu diem ya. Oke. Gambar bawahnya itu sesaat setelah tumbukan. Jadi mungkin untuk guru-guru semuanya ya, Bayi, kalau buat soal tumbukan itu harus ada kata sesaat. Kelajuannya sesaat sebelum tumbukan dan sesaat setelah tumbukan. Karena kalau udah lama kan mungkin karena kasar bisa juga mungkin jadi beda hasilnya. Jadi kata sesaat itu wajib hukumnya disatukan pada naskah soal. Kemudian Just gitu. eh, apa namanya letting sempurna ya, letting sempurna. Kita bisa menggunakan rumus E, bisa menggunakan rumus hukum ke tenaga genetik ya. Tapi kalau cuma dua ini enak enak rumus E saja. E itu kan definisinya kan apa?
harga negatif perbandingan antara kecepatan relatif kedua benda sesaat setelah tumbukan dengan sesaat sebelum tumbukan. Sebelum. Iya. Ya, oke. Guru-guru lebih suka yang pakai ini guru-guru. Lebih suka yang ini guru. Jadi min plus tuh ya, supaya nah min kurung buka ini kadang-kadang apa namanya siswa. Tapi kalau konsepnya nih yang kiri ya, min kurung buka itu. Nah, guru-guru ini langsung dibuka kurungnya menjadi min plus gitu, tidak apa-apa. Dimasukkan datanya dengan V1-nya tuh V-nya M tadi V yang kanan itu 0, nanti ketemu hubungan antara kelajuan yang sebelum tumbukan yang pertengah tadi dengan kelajuan yang tengah setelah tumbukan serta kelajuan yang kan setelah tumbukan, yaitu V sama dengan min Vm aksen plus V dari alfa kali M aksen. Ini hubungannya. Atau tak buat tulis bentuk ini supaya enak itu karena tujuan kita mau mencari Vm aksen, kita munculkan yang Vm alfa aksen ini sama sekian. Nah, seperti ini kan pilihan ya, pilihan untuk pilih apa namanya ini. Kalau kita nggak tahu matematikanya kan itu. Yang kedua, karena tumbukan maka berlaku tumbukan ini dari partikel ya, hukum kekekalan momentum linear. Biasa saya kira nggak ada masalah. Masa kali kecepatannya masing-masing ini nanti dimasukkan dengan ini kan nol ya, yang apa namanya yang kedua yang kanan ya dari nol akan berlaku dapat persamaan. Yang kedua ini hubungan antara Vm aksen dan alfa kali Vm alfa M aksen. Dengan aljabar biasa di substitusi itu nanti akan didapatkan Vm aksen dan juga mungkin V alfa M aksen ya. Nah, ini V alfa M aksen tetap diperlukan ya nanti untuk mengetahui apakah dengan kelajuan pantul dari kiri itu besar besarnya. Jadi tetap dijadi dua-duanya, baik yang kelajuan sesaat Ya, mungkin dua-duanya. Betul. kecepatan saat benda yang M aksen yang tengah ya setelah tumbukan dan yang kanan setelah tumbukan. Dari keduanya didapat ini yang pertama kecepatan benda tengah itu min ke kiri, sedangkan yang kecepatan benda kanan ini adalah apa namanya ini yang bawah ya. Nah ini plus kanan ya. Nah ini baru tumbukan yang pertama kan. Nah sebenarnya nanti kan polanya bersama ya, polanya itu bersama. Jadi kalau kita amati di sini eh, pola antara kecepatan pantul dan kecepatan datang itu adalah yang ini ya, yang pantul ya, yang pantul gitu, yang datang kan V ya, nah gini V itu pada persamaan 3, yaitu kecepatan pantulnya itu negatif dari alfa min 1 dibagi alfa plus 1 kali kecepatan datangnya. Nah, nanti dapat diterapkan pada tumbukan yang kedua, pola ini. Karena kan bendanya yang numbuk sama yang ditumbuk juga sama dengan yang kanan ya, tadi sama-sama alfa M ya. Oke, sama-sama sempurna, nanti akan punya pola sama. Jadi negatifnya begitu. Oke, demikian. Ini yang ke kanan ini setelah tumbukan ya. Ini mungkin nggak cukup berhenti sini saja. Kan kemudian yang tumbukan berikutnya itu antara yang tengah setelah tumbukan dengan yang kiri. Nah, Ya. Ya. sama-sama sempurna, di mana kecepatan datangnya nomor 3 ini, ya, nomor 3 tadi. Nah, gitu. Tumbukannya lantai sempurna, kita nggak perlu lagi nih, nggak perlu ngerjakan ini lagi, nggak pakai nggak usah lagi, nggak usah kan sama HKML nggak usah, ya kan? Langsung aja dengan pola tadi kita terapkan ya, kita terapkan. Maka diterapkan pola tadi di mana kecepatan pantulnya negatif dari alfa min 1 plus per alfa plus 1 kali kecepatan datangnya.
datangnya ini, ya, min, nanti berarti pantulnya plus ya, karena kan min kali min kan plus. Oke, jadi tepatnya ini, nah ini kesimpulannya ya, kecepatan pantul tuh min alfa min satu per alfa plus satu kali kecepatan. Kecepatan ya, karena ada arahnya tadi. Oke, tanda negatif berlawanan ya dengan kecepatan datang. Nah ini sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu sesaat sebelum tumbukan yang kedua, ini ya benda yang tengah, kecepatannya tadi ini eh, nomor tiga tadi ya, min ke kiri. Nah, yang benda yang ditumbuhkan diem, diem ya. Oke, kita nggak perlu lagi pakai tadi nggak perlu pakai hukum rumus E sama rumus kekeliruan nggak perlu pakai pola tadi nih. Nah, dengan menerapkan pola ini maka kecepatan pantulnya pakainya mungkin tak tuliskan dengan VM double aksen ya. Nah, datangnya tadi VM aksen, min sekian tadi, pantulnya Betul. ya min alpha min satu per alpha plus satu kali VM aksen. Jadi min kali min, jadinya plus. Artinya ke kanan. Jadi kecepatan sesaat setelah dipantulkan dari tumbukan kedua ke kanan dengan kecepatan besarnya alpha min satu dibagi alpha plus satu kuadrat kali kecepatan paling awal dari V. Nah, karena ada syarat tumbukannya dua kali, nanti syaratnya harus ini, kecepatan pantulnya itu tidak dapat mengejar kecepatan benda kanan tadi yang tadi pantulkan kan. Jadi VM Ya, double aksen ini nomor 4 tidak dapat mengejar persamaan, nggak tahu nomor ya, yang tadi mana ini. Oh nomor apa dulu? Empat ini harusnya 5 ya. Nomor 5 harusnya nih, nomor 5 maaf, nomor 5 ya. Nomor 5. Jadi persamaan nomor 5 ini dibandingkan persamaan nomor yang 4 harus lebih kecil supaya nggak dapat mengejar kan. Nah, gitu. Nah, ini kan eh, logika biasa biasa sekali ya. Jadi syaratnya lebih kecil dari tadi sama dengan ya, sama dengan ya, sama dengan berarti kan nyaris sama dengan berarti iring-iringan dong ya, iring-iringan gitu. Iring-iringan dong sama dengan ya, lebih kecil sama dengan lebih kecil kan tertinggal ya. Kalau sama dengan kan cuma iring-iringan aja, tetap iring-iringan. tetap nggak bisa ngejar. Nggak Ya, bisa ngejar ya gitu. ya, Lah tadi Pak Abi menarik sekali kalau mau dipersyaratkan cuma sekali sama tadi ya Abi ya. Oke, ya. mungkin tumbuhan pertama langsung masuk ke kanan ya, nggak mantul ya, bisa terjadi ya. Hmm. Oke, jadi sekarang tinggal matematika. Meskipun matematika, nggak semuanya lancar ya, nggak semuanya lancar seperti ini. Jadi VM double tadi kan ini ya, sekian kuadrat kali V lebih kecil sama dengan dari tadi yang VM aksen alpha M. Nah, tadi nomor tiga tadi, yang ini kan, yaitu 2 dibagi alpha plus 1 kali V, coret V-nya ini. Nah, ini kuadratnya tak buat demikian supaya tidak mudah ya. Kalau anak garu kan mungkin dibuat alfa kuadrat min 2 alfa plus 1 kan tadi kan malah bingung ya. Tak udah jam karena nanti dapat kita ya dipindahkan pindahkan ke ini bentuk kuadrat tadi ya. Ini kuadratnya nih pindahkan ke kiri sekarang nanti pindahkan ke kiri nih ya. Nah, ini. Atau kali silang ya, kali silang nih. Ini kan eh, alfa min satu kali alfa min satu. Oh, ini coret salah satu ya. Ini coret salah satu. Coret salah satu nih. Nah, ini. Oke, bawahnya. Itu beda kanan. Coret ya, salah satu Ya, ya. beda kanan. Menjadi persamaan kuadrat. Alfa kuadrat min 4 alfa min satu lebih kecil sama dengan nol. Ini kan masih alfa saja, belum ada maksimumnya. Kan masih betulnya masih masih per tidak samaan. Kalau diambil maksimum berarti tentunya nanti maksimumnya kan kalau sama dengan nol itu kan lebih kecil sama dengan kan. Kalau maksimum berarti Iya. nol. Jadi betulnya persamaan. Nah, kayaknya ini harus ABC ya. Kalau difaktorkan agak susah kayaknya. Kalau melihat setelah diabisikan ke angkanya demikian kan agak enam agak belas plus desimal. 4. Iya, akar 20 D-nya.
Lah ya nggak bisa, harus pakai apa namanya, ABC gitu, ABC. Iya, Nah, betul. biasa min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2 kali A, akar 20 itu kan 2 akar 5 gitu. Nah, intinya ketemu, alfanya ada 2, 2 plus akar 5 dan 2 min Min akar akar 5. 5. Nah, karena nilai alfa harus positif, nggak mungkin negatif kan? Maka ya yang plus kan, karena akar 5 kan lebih dari 2. Ya, lebih dari Iya. 2 maka, Mhm. kalau min kan negatif ketemunya. Nah, jadi ini fisika nih, bukan matematika ya. Kalau matematika kan nggak peduli berapa nilainya. Jadi alfa harus positif kan, nggak mungkin negatif ya, maka yang positifnya. Jadi ketemunya didesimalkan itu empat empat koma koma dua dua tiga dua dan terus ya gitu tiga ya. Nah, karena Iya, satu dikit di belakang koma ya 4,2. Demikian. iya, Saya kira mungkin itu yang, untuk nomor 14 ya. Nah, ini terhadap matematika, kesepadan kuadrat, tadi rumusnya rumus tumbukan, sama kalau kita misalkan menggunakan tadi, boleh nggak apa-apa. Eh, ini lagi berumus E lagi dah, nggak apa-apa. Tapi kayaknya kan kelihatan polanya nih, karena kan yang ditumbuh sama dengan yang kanan tadi, yang tumbuh sama kan, tentunya punya pola yang sama. Nah ini mungkin yang kita kadang-kadang nggak ngeh gitu ya, kok bisa sama atau enggak gitu kan. Oke, saya teruskan dengan yang berikutnya. Saya tutup dulu ini. Hmm, Sebentar. Saya belum buka yang kedua apa sebenarnya ya. Oke, kedua. Saya ikut rapid buat per nomor, Pak. iya. Oke, sekarang yang nomor 15. Nomor 15 ini tumbukan, apa namanya, antara Oh iya. Mhm. dua dimensi ya, dua dimensi. Itu ada dua dimensi. Jadi ada tiga Dua partikel dimensi. dengan Iya, identik ya, identik punya massa dan ukuran sama. Partikel yang kedua, ketiga itu berimpit demikian. Ini pandangan atas tentunya ya, bukan bukan numpuk gitu. Jadi ini di lantai mendatar licin, di pandangan dari atas. Karena anak kan ada kan, pandangannya beda-beda ya. Taunya nih di bidang data, bidang vertikal. Benda yang kedua itu numpuk di atas benda yang pertama, benda ketiga ya ini kan. Nah, ini kan bukan iya. dari pandangan atas ya. Nah, pandangan atas. Top. Nah, ini harus kita jelaskan pada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kan persepsi berbeda. Oke, ini numbuknya melewati pertengahan dari yang kedua tiga ini. Nanti tentunya karena ini, identik, simetri, mentalnya sama sudutnya nanti, simetri. Nah, ternyata dikatakan di sini bahwa sesaat setelah tumbukan, benda yang pertama yang kiri itu kecepatannya berkurang menjadi 0,75 Lima. Nol. V0, ya kan? Nah, V0. Jadi awalnya V0 tentunya ya. V0, ada gambarnya udah. Ya, di mana V0 diketahui 18 meter per sekon. Nah, berarti arahnya tetap lurus ya, karena kan di pas di tengah-tengahnya itu tetap lurus arah X. Yang kedua tiga tentunya nanti simetri, ini elastik ya, elastik tebukannya, nilai sempurna. Berapakah kelajuan bola kedua sesaat setelah tumbukan? Tentunya sama juga dengan kelajuan bola ketiga sesaat setelah tumbukan. Tak tambah di sini nanti pertanyaannya, kita tambah juga berapakah sudut simpangannya nanti atau sudut taburannya ya, antara, eh, keduanya itu. Nah, kita tambahin. Ini pertanyaan cuma laju aja tanpa arah ya. Kita tambahin pertanyaannya. Baiklah, saya coba gambarkan, di sini ini gambarnya. Nanti saya jelaskan aja nanti untuk arahnya sebentar dulu. Nah, M2 sama dengan M3 sama dengan M, simetri tentunya yang, maka nanti V2 aksen dan V3 aksen lajunya ya, besarnya sama. Misalkan V aksen aja. Nah, di sini kelanting sempurna
tentunya kita kalau pakai rumus E sulit sekali karena ada tiga benda kan. Rumus E kan lebih cocok untuk dua benda yang bertumbukan kan. Nah, ini ada tiga kan sulit, sulit sukar untuk menerapkannya. Jadi kita gunakan rumus E itu kan diturunkan kalau E1 ya dari hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan kinetik ya. Ya kayak itu dari situ. Nah, dari sana ketemu rumus E itu, nah kita gunakan yang rumus dasarnya aja yang hukum kekekalan energi kinetik, yaitu jumlah tenaga EK sebelum tumbukan dan setelah sama. Jadi ada tiga benda yang tadi saya namakan yang nomor satu, ya, ini nomor dua, nomor tiga. Oke, eh, karena energi kan nggak berautu arah, guys, skalar kan nggak masalah tuh, nggak pakai X, nggak Y gitu, langsung aja setengah M1 V1 kuadrat dan seterusnya. Mungkin turunnya langsung di tulis setengahnya ya saya nggak tahu buang setengahnya masih masih tak ketut ke ini saya lupa nggak buang. Nah jadi pemburusan ini oke, dengan datanya yang kecepatan benda kedua itu tadi adalah nol, ketika itu nol ya sebelumnya itu yang pertama adalah sambar V0, eh, yang setelah tumbukan diketahui yang pertama 0,75 kali V0 semua M sama ya. Oke, ini yang kedua tiga sama, sama. Karena simetri tadi ya, punya kelajuan sama, berarti punya energi kinetik yang sama. Oke, ini masih ada setengahnya, saya minta maaf, belum saya hilangkan ya pemburusan ya. Jadi, oke. Coret M-nya tentunya nanti akan didapatkan V0 kuadrat hubungannya dengan V aksen. Gitu. Tepatnya V aksen kuadrat sama dengan 0,4375 V0 kuadrat per 2. Nah, begitu. Atau tak bagi 2, sekian. Nah, nanti V aksennya, lihat akarnya. Jadi V0 akar dari sekian. V0-nya 18, akar sekian pakai kalkulator tentunya ya, 0,4 sekian. Ketemunya 8,4187 diminta satu dikit di belakang koma ya 8,4 meter per sekon. Ini laju ya. Laju bola kedua dan ketiga sesaat setelah tumbukan. Nah, kita tambahin pertanyaan di sini, tambahan saja. Jika ditanyakan sudut simpangan bola kedua dan bola ketiga terhadap sumbu X atau theta ya, berapa derajat, tentunya sama sudutnya nanti karena simetri. Ini kita harus gunakan hukum kekekalan momentum pada arah X dan juga arah Y. Arah Y nggak perlu mungkin arah Y, nggak perlu kan simetri ya. Arah X saja. Ini gambarnya, ini yang sebelum tumbukan, ini sesaat setelah tumbukan. Yang pertama kelajuannya V1 X aksen sama dengan 0,75 V0 arah sumbu X ya. Yang kedua V2 kurang aksen ini ya. V2 aksen kurang aksen saya lupa dan V3 aksen ini V3 aksen ya. Oke. Demikian. Ini ureanya VX VY ya masing-masing sama tentunya. Nah, oke. Kita dapat gunakan hukum kekekalan momentum linear pada arah sumbu X supaya ini menjadi jelas atau tabel ya. Jadi pada pertama sebelum tumbukan itu punya kecepatan V1X sama dengan V0. V1 juga nggak punya ya, arah kan arah tadi. Pada kedua ini diam semua dan ketiga juga diam sebelum tumbukan. Setelah tumbukannya yang benda pertama itu ke arah X positif besarnya 0,75 V0. Y nggak punya ya, nggak punya Y nggak punya. Yang kedua ini arah X-nya dan yang ketiga sama. V2 X aksen sama dengan V3 X aksen sama. Yang Y besar sama arah berlawanan tentunya. Ya, kan?
Ini dapat dibuktikan yang kalau nanti dengan Y ya, kan simetri. Nah, karena M2 dan M ini keterangannya aja dan M juga sama, maka nanti V2 X aksen besarnya sama dengan V3 X aksen. Oke, demikian. Ini ya. Ini ada surat dari mana? Oke, atau V aksen, anu ya, V aksen itu yang V2 Y aksennya itu plus VY aksen, yang V2 ini ini V3 harusnya ngopi saya ngopi pas tadi. Nah, itu main VY aksen. Nah, oke. Nah, ini langsungnya ya sama. Oke. Nah, sekarang masukkan ke hukum kekekalan momentum linear arah X saja. Data tadi kita masukkan, nanti didapatkan Vx aksennya 0,125 kali V0. Demikian, saya akan jelaskan jawabannya ya. Eh, atau sama dengan 0,125 kali 18, 2,25. Kita gunakan cos ya, karena kita tahu data apa namanya V aksen tadi, ya V aksen tadi yang sebelum tadi ya 8,4 tadi, ya, dan punya data yang Vx aksennya ini. Jadi di gambar tadi ini pakai yang cos saja ya. Jadi yang Vx aksen per V aksen itu kan. Nah, ini arahnya pakai cosinus ketemunya 0, sekian, maka sudutnya adalah sama dengan 74,5 derajat. Tentunya dengan kalkulator saya ini masih tak tuliskan lengkap ya. Yang V aksennya belum saya bulatkan. Ya mungkin trapod nggak banyak trapodnya, ini tambah aja. Tambahan pertanyaan dari soal tumbukan tadi. Saya kira biasa, cuman di SMA kan umumnya sentral lurus ya. Sentral lurus. Dua benda yang lurus yang sentral beda nggak ada ya. Eh, eh, jarang ada, jarang ada. Di SMA yang kelas biasa, yang bukan olimpiade. Baiklah, tadi yang soal yang ke-15 saya stop dulu. Saya buka file yang berikutnya dulu yang ke-16 ya. Ya, saya share. Sebentar tadi mana nih? Hmm, nomor 16. Oke. Nomor 16 cukup lumayan statika ya. Kesetimbangan benda tegar ini. Jadi soalnya ini aslinya demikian. Ada sebuah batang bermasa M, panjangnya L, dianggap mungkin ya begitu. Ujung-ujungnya dikadangkan tali kiri dengan plafon menghapus sudut alfa, tali kanan dengan plafon menghapus sudut beta, alfanya 53 derajat, betanya 30 derajat. Oke, sistemnya dalam keadaan setimbang. Berapakah nilai tangan theta? Theta adalah sudut antara batang dengan garis horizontal. Kesetimbangan benda tegar mau nggak mau harus menggambarkan diagram benda bebas, the free body diagram. Tidak bisa karena di SMA cuma batang bersandar pada dinding, lantainya kasar, dindingnya licin, itu ada rumus tembaknya ya, yang pakai tangan atau pakai tangan itu kan bisa nyari miyunya itu kan. Nah, ini nggak bisa, ini harus kan bukan yang bisa dihafalkan, harus digambarkan diagram gaya-gayanya atau namanya the free body diagram. Oke, saya gambarkan dulu di sini. Namakan penggantungnya A ya, ini B gitu tempat penggantungnya, kemudian ini sudutnya alfa, ini beta, batangnya ujung kiri P, ujung kanan Q. Nah, kemudian yang pertama tentunya gaya berat batang, arahnya vertikal ke bawah. Kalau homogen, titik beratnya di tengah-tengah batang. Sebaiknya seorang guru membuat soal itu ada kata-kata homogen. Nah, nek tidak ada homogennya dapat dibantah. Kok tahu di tengah-tengah Pak? Dari mana tahunya? Gitu kan? Nah,
batang homogen di tengah-tengah titik beratnya. M kali G. Kemudian tegangan tali pada tali yang kiri, tali A, TA, dan pada ujung kanan ya dengan tali TB, namakan TB. TA ini tentunya secara matematik geometri dengan horizontal mengapit alfa ya, mengapit berseberangan kan. Yang beta ini dengan horizontal mengapit beta. Yang B sorry, yang TB dengan beta. Beta kemudian ini sudut theta, sudut antara batang dengan garis horizontal. Oke, kemudian yang untuk TA diuraikan jadi dua, biasa TA cos alpha dan TA sin alpha. Yang TB juga demikian pula TA cos beta dan TB sin beta. Kemudian ukuran jaraknya, ini panjangnya batang L ya. L, proyeksinya pada bidang datar ini berarti L cos theta, yang pada bidang vertikal L sin theta. L sin theta. Eh, itu demikian saya kira tentang diagram benda bebasnya atau the free body diagramnya sudah lengkap. Sekarang kita menggunakan rumus kesetimbangan. Ini tadi datanya ya, ini sin cosnya saya nggak tahu semuanya gitu ya. Ini sin 5308, cosnya 0,6 ya. Sin betanya dan terusnya tahu semuanya. Pertama sigma torsi, sigma Fx 0 dan sigma Fi sama dengan 0. Nah, untuk sigma torsi ini kita harus buat perjanjian dulu ya. Torsi kan bebas memilih tanda plus minusnya ya. Ya, Torsi itu kan begini, ini sering salah kaprah, maaf ya, sering salah kaprah. Oh, torsinya saat jarum jam. Torsinya melawan jarum jam itu keliru. Torsi itu lurus ya, lurus. Kalau misalkan torsi oleh TA terhadap apa namanya terhadap key ya. Nah, itu efek rota masuk arahnya masuk 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 laptop. Jadi pada gambar ini kan torsi itu arahnya masuk laptop atau keluar laptop, lurus ya kan? Nah, efek rotasinya itu ada yang jarum jam, ada juga yang jarum jam. Itu salah kaprah, salah nggak masalah. Salah itu bukan yang fatal ya. Misalkan katakan, oh torsinya melawan jarum jam, nggak apa-apa. Itu kan ngomong cepatnya demikian. Jadi, torsinya masuk bidang gambar, efek rotasinya 100 jarum jam, gitu kan? Oke, kita ambil perjanjian tanda pertama torsi yang efek rotasinya 100 positif, yang melawannya itu negatif. Untuk titik acuannya, kita boleh memilih bebas. Terhadap titik A boleh, B boleh, P boleh, Q boleh, apa saja. Mungkin pilih yang menguntungkan ya, yang menguntungkan. Nah, kalau pilih A nggak menguntungkan karena A itu di luar sistem benda ya, luar sistem benda gitu. Kalau pilih yang tengah-tengah ini hanya dilewati suatu gaya. Biasanya lebih enak pilih titik yang dilewati gaya paling banyak. Itu. Kebetulan tiga-tiganya cuma satu ya, ini satu gaya, satu gaya. Ya udah, kita pilih salah satu aja, pilih A, pilih P boleh ya, pilih Q boleh, boleh tengah-tengah P boleh. Sambil pilih saja sigma torsinya, resultan momen gaya terhadap titik P sama dengan 0. Nah, kemudian begini, kalau kita bicara torsi itu kan apa ya? Rumusnya kan kalau secara umum kan, eh, bentar ya, laptop ini. Bentar. Terus, hmm. Oh, tutupan ini ya, tutupan record ya. Don't show this again. Nah, ini. Oke. Ya. Torsi itu kan
cross product ya, cross product itu. Jadi kalau kita nuliskan torsi kan eh, tau sama dengan panah ya, R cross F gitu. Besarnya torsi kan sama dengan R kali F sin sudutnya. Ya, kan? Sudut antara R dan F. Nah, sekarang sigma torsi terhadap titik P, pertama tuh kayak MG. Kayak MG ini, ya, kayak MG, posisinya kan dari, nampaknya ini titik O saja, titik O ya, itu titik O di sini. Atau titik C boleh. Oh ya, ada apa? Titik O. Posisinya dengan P kan PO. Nah, jadi ini posisi PO, sudutnya yang ini. Nah, ini karena Kang Angel ini kan sulit ya. Ini kan sudutnya berapa nih? Sudutnya kan 90 min theta. Kalau pakai T kan opsi kan MG ya dikalikan dengan OP atau PO kalikan dengan sinus apa namanya 90 min theta. Nah, ini kan cos ini ya, cos theta kan. Demikian. Atau ini boleh kan? Ini boleh kan? Nah, ini boleh. Pakai yang jarak dalam Tegalus boleh ya. Jadi setengah L cos theta. Jadi nah ini karena terhadap P punya efek rotasi secara jarum jam, ya kan? Ini kan P di sini ya, kalau diputarkan kan harus jarum jam, maka tak berikan tanda di positif ya, positif. Maka plus mg dikalikan dengan setengah L cos theta, setengah L cos theta berarti sebalikan ini ya, sebalikan OP sin 90 min theta ya, sama saja. Nah, kemudian yang oleh gaya TB, nah TB itu terhadap titik P kan angel ya nih, angel. Nah ini diperpanjang ini boleh itu kalau agak susah kan. Nah, saya pakai ini, pakai yang tadi yang sin ya. Nah, TB posisinya PQ, PQ ya. Gaya TB, PQ. Berarti R-nya PQ, F-nya itu TB, sin-nya sin berapa? Sin antara TB dengan PQ. Sin antara TB dengan PQ itu adalah eh, apa? Atau tak uraikan saya ada dua ya, ada dua. Ini kan agak susah kan? Kalau di yang susah Pak uraikan dua. Yang TB cos sama TB sin aja. Yang TB cos ini terhadap P efek rotasinya searah jarum jam, ya. Jaraknya L sin theta. Yang TB sin theta efeknya melawan jarum jam, jaraknya L cos theta. Oleh karena itu yang TB sin theta ini min ya, min TB sin theta kali L cos theta. Yang TB cos itu plus karena terhadap P efek rotasinya besar jarum jam. Posisi jaraknya yang L sin theta ini. Oke. Itu harus sama dengan nol. Itu. Oke, kita sederhanakan. Ini tentunya teori L-nya semua ya. Teori semua teori itu. Eh, tinggal yang kiri ini setengah M G cos theta, yang kanan TB sin theta cos theta, min TB cos theta sin theta. Yang ini kan apa namanya, udah tahu nilainya ya. Sin betanya tahu kan? Sin beta tahu 0,5. Cos theta-nya ditanyakan. Ini sin cos beta tahu ya. Tengah akar 3, tanyakan. Tentunya bentuk sin cos min cosin ya. Sin cos min cosin. Data nggak sampai ya. Biar demikian. Kemudian berhenti dulu ya, berhenti dulu. Kenapa? Karena TB belum tahu, ya, data belum tahu. Jadi ada dua besaran yang belum tahu, TB dan dua variabel yang belum tahu ya, TB dan theta. Kemudian yang sigma efeknya sama dengan nol, sangat biasa ya. Ini yang sebelah sini kan TB cos theta ke kanan, ini TA cos alpha, TB cos beta, sorry maaf, ini TA cos alpha, yang vertikal ini TA sin alpha dan TB sin alpha serta MG. Oke, sehingga sigma fx-nya adalah TB cos beta min TA cos alpha berikan 0. Ketemu hubungan keduanya, TB cos beta sama dengan TA cos alpha, masukkan cos betanya
dan cos alfanya, cos betanya 0,5 kali 3, cos alfa 0,6, ketemu hubungan TA dengan TB. TA-nya 5 per 6 akar 3 dari TB. Satu lagi yang sigma FY 0, yang vertikal tadi TA sin alfa dan TB sin alfa ke atas ya, yang ke bawah min MG. Nah, sama dengan 0. Masukkan data apa namanya, pindah ruangan dulu ya, M kiri kanan gitu, masukkan datanya dengan sin alfa 0,8, sin beta 0,5, nanti hubungan TATB dan MG. 0,8 TA plus 0,5 TB sama dengan MG. Sekarang tinggal matematika. Ada 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak tahu TA, TB, dan theta. Pasti dapat selesaikan ya. Pasti. Tapi ini langkahnya gimana supaya enak kan? Ya, 2 masuk ke 3 boleh TA sini ya. Menggantikan TA di sini menjadi 0,8 kali 5 per 6 akar 3 TB plus 0,5 TB itu MG. Keluarkan TB-nya, TB kurung ini berarti 4 per 6, 2 per 3 ya. 2 per 3 kali 3, ini 0,5. Ketemu TB-nya. MG per 2 per 3 akar 3 plus 0,5. Biar cermin pakai akar apa-apa. Ini TB-nya. TB ngerti masuk ke 1 ya. 1 tadi ini. 1 tadi yang ada TB-nya. Nanti ketemu hubungan sin cos. Nah, 1, ini TB diganti ini, TB-nya ya. MG per 2 per 3 kali plus 0,5. Lainnya tetap ya. Ini. Nah, udah. Nanti ini ada sin dibagi dengan cos ya. Karena kita lebih familiar dengan tangan ya. Kalau tangan kan nggak familiar biasanya itu. Jadi dibagi dengan cos theta, maka yang kiri ini habis ya. 1 gitu. Ini juga 1. Ini tangan ya. Jadinya setengah dikalikan 2 per 3 plus 0,5 sama dengan 0,5 min 0,5 kali 3 dengan theta. Pisahkan tangan tetanya, 0,5 akar 3 dengan theta sama dengan 0,5 dikurangi berapa? Ini 0,5 dikurang 0,5 0,3 0,5 kali ini. Jadi ini setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Ya. Min 0,25. Ya, ini dimasukkan di sana, masukkan ke dalam kurung ya. Sepertiga akar 3, sepertiga akar 3, min 0,25. Oke. Demikian. Ketemunya ini matematik ya, jabat biasa saya kira. Ketemunya nanti saya pertahankan akarnya belum bakal kalkulator ya. Saya pertahankan akarnya belum saya gunakan kalkulator, soalnya bisa aja langsung di sini kan. Langsung dengan kalkulator ini kan bisa soalnya ya. Nah, gitu. Nah, saya pertahankan bentuk paling sederhana itu adalah tangannya negatif ya. Negatif. Negatif 1/6 kali sekian. Min sekian. Jadi min 0,378. Nanti, oh yang tanya tangannya ya. Tangannya aja, nggak theta tangannya. Berapakah tangan dari tetanya? Ayo sudah selesai. Oke, saya kira ini masalah geometri penting sekali, menguraikan vektor-vektornya, terus menerapkan torsi tadi, ya sigma torsi sama dengan 0. Geometri kan juga harus tahu ya, tahu ini berseberangan sama sudutnya, ya berseberangan, terus uraiannya T cos di sini ini harus tahu. Juga ini ukurannya ini kan menjadi L sin, ini L cos. Ya cukup lumayan matematikanya lah ya untuk geometri. Geometri itu kata matematika termasuk yang paling sulit dibandingkan yang lainnya. Pasti paling jelek nilainya. Jadi wajar kalau di fisika juga ikut-ikutan jadi jelek karena di matematik sendiri itu geometri masuk sukar. Nah, tadi saya kira yang ke-16 ya, saya akhiri dulu. Tanyakan tangan tetanya. Selesai. Ya.
Saya buka yang ke-17. Kita share dulu ya. 17 itu ah, kayaknya ini cukup Batang mudah ya. Enggak hubungan usah, udah. Ini pernah keluar ya, pernah keluar. Ini pernah keluar. Saya lupa tahunnya. Ya, seperti ini. Mm. Pertanyaannya tapi dibuat sederhana nih, berapakah nilai dari sin theta ketika benda terlepas dari ujung meja, begitu. meja. Jadi ya, mejanya itu nggak singgung betul ya, agak apa, agak ini ya, agak ada tumpul begitu, Ya. sehingga memungkinkan batangnya itu semacam menggelinding gitu sepanjang ujungnya itu. Oke, ada batang mungkin panjangnya L, masanya M. Salah satu intinya dilekatkan pada tepi sebuah meja, kok inti ya, mungkin ujung ya, Ben, ya. Ujungnya pada meja vertikal. Batang dibiarkan dari keadaan diam menuruni meja, eh, yang berbenarnya nilai sin theta yang saat benda lepas dari ujung meja. Awalnya vertikal ya, vertikal. Diberikan sentuhan kecil. Jadi kecepatan awalnya dianggap nol. Kan soalnya nggak mungkin ya. Nggak mungkin nol, kan harus ada kan. Nah, itu kan asumsi. Jadi dianggap kecepatan awal nol, sentuhan kecil itu. Nanti akan berputar, dengan ujungnya tetap tempel pada bagian seperempat lingkaran dari meja tadi. Nah, ketika sudut apit antara batang dengan vertikal theta, ujung yang nempel meja tepat terlepas. Jadi nanti gaya normalnya itu sama dengan nol. Permasalahannya, hukum-hukumnya apa saja? Yang pertama, selama ini kan licin ya, licin. Selama geraknya hanya ada gaya gravitasi. Pasti berlaku hukum Kegagalan kegagalan energi energi karena gravitasi termasuk gaya konservatif. konservatif. Batangnya rotasi kan, jadi ada rotasi dari pusat massa batang bergerak melingkar. Bergerak melingkar, nanti pasti berlaku hukum kedua Newton untuk gerak Tidak melingkar. melingkar. Sigma F sentripetal sama dengan M kali A sentripetal. Itu. Jadi ini pusat massa akan berputar ya, berputar terhadap meja ini dengan orbitnya bagian dari lingkaran, maka pasti berlaku hukum kedua Newton untuk gerak melingkar. Itu saya kira pengantarnya. Nah, sekarang ini gambarnya lebih detailnya demikian. Ini posisinya theta derajat dengan vertikal, ini CM pusat massa ya, center of mass. Ini tingginya L per 2 dari meja. Ini ketika theta derajat dengan vertikal, tentunya ini panjangnya yang vertikal L per 2 cos theta ya. Ini dari titik P itu titik di tepi meja. Kemudian gambarnya MG. MG dapat diuraikan dari dua, arah radial MG cos theta dan arah tangensial MG sin theta. Ini kan kalau theta, ini juga theta ya, berseberangan. Ini berarti ini yang cos ya, ini yang sin. Ini berputar dengan kelajuan sudut sesaatnya ketika terjadi omega. Omega. NP gaya normal di titik P, gaya oleh ujung meja pada batang. Ini saya gambarkan ya, saya gambarkan. Tapi nanti nol nilainya tuh, nol supaya menjadi jelas saya gambarkan. Jadi ada gaya NP, gaya oleh meja pada batang tadi. Tepat ketika terlepas itu gaya normalnya nol. Batangnya berputar dengan poros di ujungnya. Ya, berarti momen inersianya I sama dengan sepertiga dari M kali L kuadrat ya. Ya. M massa batang, L panjang batang karena porosnya di ujung kan. Nah, ini momennya.
Tadi saya sampaikan konservatif ya, berlaku conservation law of energy karena konservatif force gitu. Nah, ini kecepatan awalnya tadi dari betul ya, berarti baik V0-nya atau V inisialnya ya, atau omega I 0 ya. Nil. Ini karena berotasi ya, maka lebih enak pakai eka rotasi ya, eka rotasi nanti. Jadi omega I-nya itu 0, omega final belum tahu ketika meninggalkan ya, omega F-nya namakan dengan omega saja tidak apa-apa. Oke. Kemudian kekalahan energinya. EK-nya EK rotasi, ya, itu setengah kali I omega kuadrat, EP-nya MGH. Di sini titik nolnya saya ambil titik P ya, titik P titik nolnya, ketiga nol. Berarti awalnya ini ketika vertikal, tenaga potensialnya itu M kali G kali L per 2. M inisial. Ini ya, lah ini awalnya. M kali L per 2. EK awalnya itu nol karena omeganya nol. Eh, hanya diberi sentuhan sedikit gitu. EK final belum tahu, ini setengah I omega kuadrat. EP finalnya MG kali H-nya itu L per 2 cos theta. Betul ya? Ini ketika meninggalkan tepi meja ya. Oke. Ya. Nah, ini kita ganti nanti I-nya dengan sepertiga ml kuadrat. Jadi saya pindah ruaskan yang ada tetanya pindah ke kiri ya. Jadi ini MGL per 2 kurung 1 min cos theta pindah kiri ya. Sama dengan setengah kali ini I-nya kali omega kuadrat. Nah, ini pindah kiri jadi min ya. Jadi gabung dengan ini MGL per 1 min cos theta sama dengan setengah kali I-nya ini omega kuadrat. Maka omega kuadratnya, lah ini kan saya langsung ya, kalau mungkin anak-anak kan agak bingung kalau menerangkan ini. Ini dibagi ini ya, itu. Jadi MGL per 2 kali 1 min cos dibagi 1/6 ML kuadrat. Nah, dinaikkan 6-nya, bagi 2 jadi 3 ya. 3 M-nya dapat dieliminasi. 3G kali 1 min cos theta per L. Ini omega final kuadrat. Nah, tadi saya katakan bahwa karena bergerak melingkar pusat masanya ya, maka berlaku hukum kedua Newton. Nah, ini pusatnya berputar ya, pusat massa untuk gerak melingkar, yaitu sigma F sentripetal. Gaya sentripetal resultan gayanya menuju pusat lingkaran. Pusatnya itu P. Nah, yang menuju itu mg cos ya, yang meninggalkan yang NP. Jadi sigma FSP-nya adalah mg cos min NP. Tak perlu lengkap dulu ya. Tak perlu lengkap dulu. Nah, gitu. Sama dengan M kali A, A-nya itu pakainya saya pakai yang omega kuadrat R saja ya. Ya, omega kuadrat kali R. R-nya L per 2. Karena ini kan gerakan rotasi pusat massa batang ya. Dengan jari-jari L per 2. Bukan L jari-jarinya. L per 2. Karena kan yang berputar kan pusat massanya. Yang berotasi. Pusat massa. Oke, jadi ini R-nya L per 2. Dengan NP-nya 0 ketika lepas tadi, maka yang kiri tinggal MG cos saja, yang kanan saya kira tadi setengah kali M kali omega, omega saja, dengan omega tadi, omeganya yang ini nomor 1 tadi, omega kuadratnya, masukkan, nanti akan didapatkan tadi mana? Ini ya. Nah, dengan NP-nya 0, omeganya diganti dengan, oh saya belum ganti ya, tak sama ke. Ini omega kuadratnya, kemudian disamakan dengan yang nomor 1. Nah, jadi ini dikeluarkan omega kuadratnya ya. 2G cos per L disamakan dengan yang pertama nih. Nah, ini. Oke, kesamaan keduanya nanti akan didapatkan ini ya, disamakan corak L-nya. Nah, yang kiri 3G min 3G cos theta, yang kanan 2G cos. Nanti didapatkan 3G sama dengan 5G cos ya. Cosnya 3/5. Nah, tentunya dengan triple Pythagoras dapat sin-nya ya. Sin-nya sama dengan
4/5 atau 0,8. Saya nggak tentunya anak-anak harus sudah familiar ya anak-anak ya seperti ini tentang sin cos tangen. Jadi intinya pada gerak ini berlaku dua hukum ke tenaga karena gayanya gravitasi konservatif, yang kedua hukum kedua Newton untuk gerak melingkar karena pusat masanya bergerak melingkar, yaitu F sama dengan M kali A, F-nya F sentripetal, A-nya percepatan sentripetal. Demikian untuk penjelasan dari nomor yang ke-17 ya. Oke, saya coba keluar dulu. Tak buka yang nomor 18 ya. Nanti ada yang mudah lewat aja ya. Nomor 18 relatif mudah, tak share dulu aja. Nanti tak kirimkan PDF aja ya. Ada mata uang logam sekian gram, sekian sentimeter R-nya menggelinding tanpa slip di meja horizontal, kecepatannya 6 cm per second. Energi kinetik yang dipunyai menggelinding berarti Eka rotasi plus Eka translasi, mintanya mikrojoule. Paling aman pakai MK semuanya ya, pakai kilogram, meter, dan joule, dan meter per sekon. Nanti baru diubah ke mikro. Nah, jadi pertama saya katakan bahwa seragamkan dulu. Seperti Anda masuk, jadi angka-angka boleh dimasukkan ke rumus setelah satuannya seragam. Sama, anak boleh masuk ke sekolah kalau seragam ya, seragam. Pakainya celana abu-abu, bajunya putih, ya nah, gitu. Oke, berarti karena silinder pejal ya, dari itu setengah I-nya setengah meter kuadrat, M-nya kilogram, R-nya pakai meter, R-nya nanti tidak digunakan kayaknya, jadi kalau nggak perlu harus tahu, ya, V-nya pakainya meter per sekon. Nah, menggelinding berarti kombinasi rotasi translasi, Eka translasinya setengah meter kuadrat, Eka ini kalau anak-anak udah hafal langsung ini biasanya langsung ini kalau ini kan langsung ini kalau di bimbel ya langsung ini di bimbel. Gitu udah di bimbel. Ini kan silinder berarti 3/4. Nah, bola nanti berapa itu? Ya udah 7/10 itu katanya kalau bola ya. Nah, ya dia apalagi apa. Tapi sebaiknya dicari dulu, ditemukan dulu kan. Ditemukan dulu, oh ternyata ketemunya 3/4 MV kuadrat. Tadi ada klausul ya, menggelinding. Menggelinding maka berlaku omeganya itu V per R. Nah ini kan V per R. Jadi omeganya diganti ya. Omeganya V per R. Saya pakai V supaya mudah, ini kan datanya kan V datanya. V. Jadi ada yang menggelinding, jadi omega V per R. Oke, ketemu 3/4 MV kuadrat. Masuk ke datanya dengan satuan SI tentunya, massa kilogram, kelajuannya meter per sekon dikuadratkan. Ini berhitung demikian juga nggak mudah anak-anak kan. Beda desimal kan, ya tentunya pakai pangkatan yang paling gampang ya. Ini 3/4 kali 36 kali pangkat min 4 ya. Nah, 40,5 kali 10 pangkat min 6 Joule. Saya kira mungkin nggak masalah, lihat aja. Mudah ini. Ini menghemat waktu kalau kita isian singkat kan, ya udah. Kalau apal kan lumayan nih, ngirit, ngirit waktu kalau apal. Ya ada apa-apa, lama-lama kan apal kalau digunakan itu. Soalnya kalau urean murni ya, urean murni harus di ada prosesnya. Kalau isian singkat kan saya boleh aja model jujuk saja. Oke, saya teruskan dengan yang berikutnya. Tak share dulu nomor yang ke-19. 19. Oke, tak share. Nomor ini kayaknya pernah keluar, saya nggak lupa tahunya ya WSK gitu. Tapi seperti ini mustahil dapat dikerjakan dalam hitungan menit. Ya, iya Pak Bi, gimana? Hal yang mustahil ini Pak sulit ini. banget. Ya. Sulit hal banget. Ya. Hal yang mustahil gitu. Nggak mungkin kok kayak gini kok itu ya. Gila ini kok gini kok diferensial
Terus nanti Kalau omega sebagai fungsi theta nggak masalah. Tapi mm-mm. pada theta berapa ujungnya itu Iya, take, ini mendem trip off ini kayak sulit. nggak mungkin. Buat dosen sekalipun, buat soal sekalipun dulu, ya. Orang mungkin dia Ya, cepat cepat ini, nggak mungkin. Ini kalau menurut SAT nggak betul Pak, Pak Bi. iya, Eh, harusnya seleksinya kan nggak seperti ini ya kalau SAT ya kalau model iya, mencari anak-anaknya itu ya. Ini nggak mungkin ini. Makanya sehingga ini ketika kita koreksi Pak Ibu, saya dulu kan Pak Ridho sebelum tahun berapa ya? Itu korektor Jawa Tengah itu saya Pak yang koreksi Pak. Jadi oke, saya korektor Jawa Tengah dulu saya dengan nyambat Undip itu dulu saya dengan Pak Pi pernah ya Pak Pi ya. ya, Itu ngoreksi 1.600 sekian Pak. Cepet banget. korektor. Yang lama cuman Solo banyak ya. Semarang ya kan. Purwokerto itu. Lainnya itu cepet. Brebes Pak, wah cepet banget itu. Paling 3 4 anak yang ada isinya itu. Lainnya kosong semua. Saya minta maaf yang Brebes ya tersinggung ya, sorry ya. Maaf. Jadi biasanya itu Nggak apa-apa. Solo, kemudian Semarang, Purwokerto itu yang agak ya yang ada perguruan tingginya rata-rata itu. Ya ya wajar lah kalau demikian ya. Nah, bahasanya Bluro itu ya yang kota saya itu ya cepat sekali. Oke, nggih. Nah, dan soalnya ada batang homogen. Nah, ini ya masa M panjangnya kurang ya, panjangnya L ya. Panjangnya L tentunya ini awalnya diam di dengan salah satu ujung berlantai licin dan ujung lainnya juga bersandar ya. Licin juga lantai tegak lurus ya dari dindingnya. Awalnya itu vertikal, vertikal, kemudian meluncur pada berapa nilai koseta ketika eh, ujung atas ya, batang itu terlepas dari dinding. Berarti gaya normalnya nanti nol. Ini nggak mudah kayaknya nih ya. Ini kan batangnya nanti dapat ditunjukkan bahwa pusat batang itu, pusat masanya itu akan berotasi dengan orbit dengan seperempat lingkaran ya. Dapat ditunjukkan. Ya, Oke, nah sekarang gimana hukumnya ini? Yang pasti berlaku hukum kekalian energi. kalau Mengapa licin kan? energi, Saling listrik gravitasi panik, kan? ya, EM itu MG. mekanik ya, ya. EP per sekar, EP per sekar. Nah, itu kan berlaku itu. Oke, demikian. Nah, ini diagram benda bebasnya. Ini gambarnya Maya Pak Pi, ya. Wah, bukan Ini hanya lumayan. kalau nggak orang-orang gawean nggak bisa nih Pak, orang-orang gawean ini. Iya, Ini gambar pening yang kepala. ini pertama awalnya vertikal, ngaten nggih, di pusat masanya C, kemudian Ya, melorot. Suatu melorot. ketika Ya, ujung A di sini mengapit theta dengan vertikal, pusat masanya C aksen di sini. Ini lintasan C ya. Nah, ini lintasan C. Nanti tidur ya. Tidur di sini jangan kira. Jadi orbit lingkaran seperempat lingkaran ya, lintasannya seperempat lingkaran. Nah, seperti lingkaran. Oke, ketika batangnya seperti ini, pas semendi demikian ya, gitu maaf ya semendi gitu, ini ya, mungkin berarti ini L per 2 panjangnya. Ini saya menggambarkan vektor kecepatannya dulu ya, kecepatannya. Kecepatan titik C ini itu arahnya pasti pada garis singgung lingkaran. C aksen ini bagian dari lingkaran ya. Kalau diteruskan kan seperempat lingkaran ini. Jadi ini VB menyinggung lengkungan ini. Nah, pada garis singgungnya diurangi jadi V dan VY. Ini tingginya L per 2 zeta ya. Saya kira tahu semuanya. Posisi C aksen ini adalah X dari sumbu Y dan Y dari sumbu sorry, saya Y dari A ya, hitungnya Y ya. Maaf. Posisi C ini dari ujung A ya, itu Y, ini yang ini X ya. X. Jadi oke. Nah,
ini matematika dulu ya. OC sama dengan OC aksen ya, sama dengan AC aksen, sama dengan setengah L. Paham ini? OC, AC aksen, sama setengah L ya. Setengah L atau L per 2. Ini kan geometri. Nah, pusat masanya bergerak melingkar dari C ke C aksen menempuh sudut theta. Ini kalau theta ini segitiga sama kaki ya, sama kaki, sama kaki, sama sempol. Theta theta gitu, sama. Nah ini matematik juga, theta. Posisi pusat massa di C aksen terhadap ujung A itu E, Y. Nah, E, Y, X-nya itu demi ya. Jadi ini X-nya L per 2 yang miring, ini θ-nya demi, yang Y dibagi dengan L per 2 samping per miring. Sami, kata matematika sami ya. Cos gitu. Saya ketemu X sama Y-nya. Ini Y-nya harus miring ya. Saya Y-nya ternyata di luar equation ini. Ya, nih. Oke. Nah, ketemu posisinya X dan Y terhadap titik A. Nah, kecepatan itu kan turunan pertama dari posisi gitu. Nah, ini kan eh, maka Vx-nya ya dx dt. X fungsi theta, theta fungsi t, fungsi dari dalam fungsi gitu kan. Nah, seperti negara dalam negara ya gitu ya. Seperti Kemenak itu kan negara, katanya Kemenak itu negara katanya. Maaf, saya bercanda, mas, sorry. Oke, oke, YouTube gitu. Oke ya, jadi X fungsi theta, theta fungsi T. Hati-hati mendiferensialkannya nanti. Nah, jadi ini dx dt, mohon maaf ya, pembahasannya itu dx dt, bukan dx per dt. Karena bukan pembagian, ini diferensial. Jadi Vx sama dx dt. Nah, ddt dari X, nah, L per 2 konstan, sin theta, akronimnya itu kan Turkosimin. Turunan cos sin tapi min ya. Berarti sin itu cos plus cos ya. Jadi sin jadi cos ya. Sin cos. Nah, karena theta itu fungsi t, maka masih lagi dikalikan. Ini kalau di matematika itu kan dikatakan dikalikan dengan u aksen itu kan. Kalau misalkan y sama dengan u pangkat n kan n kali u pangkat n min 1 kali u aksen. Kalau ini y sama dengan sin theta masih di theta aksen. Di theta dt. Nah, oke, lah dt tadi kan omega, ya omega ini omega menjadi omega kali L per 2 kali cos theta. Ini Vx-nya. Ketemunya plus kan ke kanan ya, ke kanan. Oke ya. Oke, sekarang yang Vy-nya sama dengan ddt, ddt dari L per 2 cos theta. Tur cosimin, turunan cos sin tapi min ya deminya. Min sin theta masih dikalikan lagi dengan turunannya. Ini sering lupa ya, sering kadar ini, ya sering kadar ini. Nah, ini sering lupa ya. Nah, kali ini lagi menjadi min omega L per 2 sin theta. Min berarti kan ke kiri nih ya. Ke bawah, sorry, ke bawah, ke bawah, oke. Nah, ketemu VE dan VY. Nah, lajunya, nah, laju ya, bukan kecepatan ya, lajunya akar dari VE kuadrat plus VY kuadrat. Ini kalau Prof. Yanto itu dipermasalahkan ini. Kita ngomong kecepatan sana ini. Laju itu kecepatan ya. Lajunya akar VE kuadrat plus VY kuadrat. Kalau dikuadratkan, ketemunya nanti sama dengan omega kali L per 2. Jadi langsung bisa ya, langsung gitu. Oh, V itu omega L per 2. Ini kan sama halnya dengan gerak melingkar ya, dengan jari-jarinya itu L per 2 kan. Gerak melingkar dari pusat massa ya. Jari-jari L per 2, kecepatannya omega. Nah, sebetulnya kalau kita nggak pakai nggak apa-apa sebetulnya. Tapi nanti kayaknya dipakai juga di sini ya, mencari apa namanya, Vx ya, mencari AX nanti diperlukan. Ya, tetap mencari Vx dan Vy.
Oke, balik lagi ketemu V-nya ya. Omega kali L per 2 atau omeganya V 2V per L. Ini dari posisi menjadi kecepatan, ya ada, terus dengan turunnya tadi dengan waktu, terus lajunya. Nah, terus dikatakan bahwa karena licin, maka hanya ada gaya gravitasi yang bersifat konservatif, berlaku conservation law of mechanical energy, yaitu EM awal sama dengan EM akhir. Awalnya kita ambil yang vertikal, akhirnya kita ambil ketika sudut dengan vertikal theta. Ini theta. Jadi namakan apa? EK 0 sama dengan EK saja ya. Yang satu pakai 0, satu nggak pakai 0. EK 0 plus IP 0 berarti EK plus IP. Nah. EK-nya ini EK translasi plus EK Rotasi. rotasi. Setengah kali MV kuadrat plus setengah kali I omega kuadrat. EP-nya awalnya MGH. Saya menggunakan nolnya yang ini ya, yang O ya. Nolnya yang O untuk mencari pakai M ini. L per 2, MGL per 2. Akhirnya MGL per 2 cos theta ya, yang EP akhir. Tadi mana ya? Ini ya. Ini yang EP akhir. Ya. Oke. Ini awalnya 0 karena di situ aja ya, 0 gitu. Demikian. Ini EP. Nah, langsung boleh nggak? Boleh ya? Boleh aja. Oh, ada dari EP ke ini ke apa namanya? Ke EK plus EP. Tidak apa-apa. Ini kan 0 toh ini 0 kan? 0 gitu, tidak apa-apa. Ya, ini awal, ini adalah EK akhir, ini EP akhir. Oke, sekarang matematika I-nya. Nah, I-nya ini dapat dikatakan sebagai gerakan dari batang yang berputar dengan porosnya di C. Jadi kan gini dibayangkan Pak ya. Jadi awalnya vertikal, porosnya C. Sekarang miring ini ya, porosnya C. Jadi gerakan batangnya kan berputar sambil bergeser. Ya. Jadi batangnya berputar sambil bergeser gitu. Jadi makanya ada EK-nya itu ada dua, EK rotasi dan EK translasi. Ya, kan? Batangnya ini berputar sambil bergeser. Bergesernya X sama Y ya, X sama Y. Nah, oke sehingga apa namanya tadi EK-nya itu ada dua, EK translasi plus EK rotasi. Nah, I-nya ini dapat dikatakan sebagai batang yang berputar lewat poros di tengahnya seper 12 ml kuadrat gitu ya, seper 12 ml kuadrat dengan tadi omeganya dia tadi ya, omeganya V2V per L ya, nih omeganya. Oke, kita masukkan kemari dengan tak buat pakai V semua ya, pakai ya V semua nih, ini kalau omega ganti dengan V omeganya. Oke, dengan ini nanti M-nya dapat dieliminasi ya, nggak diperlukan gitu. Saya nggak terangkan aljabarnya Pak G. Saya langsung aja ketemunya V kuadrat sama dengan 3/4 GL dan seterusnya. Ini pernah keluar Pak G, saya lupa tahunnya. Sekitar 13-an lah, tahun 13-an saya lupa. 14 atau 13 saya lupa. Karena Pak B pernah buat solusi, saya diberi dulu ininya. Terus saya buat juga dengan cara lain saja. Oke, ini V kuadratnya sekian, 3/4 dan seterusnya. Nah, kemudian ketika ujung atas batang titik A ya, itu lepas dari dinding, maka gaya normal oleh dinding pada ujung A sama dengan 0. Nah, atau percepatan pusat massa pada arah X 0 boleh. Nanti kaitannya dengan kecepatan maksimum ya. Atau kecepatan X-nya maksimum. Jadi ada yang menggunakan Vx maksimum ya, itu mendatarnya maksimum Vx-nya, atau yang AX-nya 0, ya, atau N-nya 0. Nah, monggo, ini kan perlu pemahaman fisis ya, jadi meninggalkan pasti N-nya 0. Nah,
N-nya 0 hanya mungkin jika ini kan gaya berdata kan cuma N aja, gak ada yang lain kan ya. Ini kan fx ya. Fx-nya mg sama nb. Kalau sih fy. Fy-nya mg sama nb. Fx-nya cuma na. Nggak ada yang lain. Nah, fx-nya 0 ya berarti nanti ax-nya 0 kan? Ya. Kan dari komputer nilai ini kan dari Newton. Nah, sigma fx itu 0. Ma ya, ma. Nah, e-nya 0 maka a-nya 0. Nah, jadi dengan normal maka AX-nya 0. Nah, AX-nya 0 berarti V-nya maksimum. Nah, ini pakai logika, Pak, ya, logika. Mengapa V-nya maksimum? Karena ketika meninggalkan, NA-nya itu 0. Gaya yang mendatar hanya NA saja, nggak ada yang lain. Ya, kan? Berarti sigma Fx 0, AX-nya 0. Nah, AX-nya 0 berarti V-nya sudah pol, sudah maksimum kan? Nggak ada delta V per delta T lagi kan? Berarti Vx-nya maksimum. Nah, oleh karena itu kita mencari AX ya, pakai diferensial. AX sama dengan dVx dt. Nah, tadi kan dVx ya. Nah, dVx dt. Nah, di sini ada pakai namanya aturan rantai ya. Nah, aturan rantai saya akan arahkan ke theta gitu kan. Karena tujuannya mencari theta kan, mencari theta ya, mencari theta. Jadi dVx dt diubah menjadi dVx d theta kali d theta dt. Gitu. Jadi ini pakai aturan rantai menjadi ini. Supaya apa? Akan muncul omega, muncul theta juga kan? Nanti muncul theta, muncul omega. Nah, oke demikian. Ini kan omega. Jadi omega kali dVx d theta. Nah, sekarang Vx-nya tadi itu diturunkan ke theta. Nah, adanya tadi Vx ini ya, V kuadrat. V kuadrat, ini V kuadrat ya, ini V kuadrat. V kuadrat di mana? Ini V kuadrat ya. Ini ya, ini kuadrat kan. Nah, karena eh ini V, yang ini ya tadi di Vx-nya ini ya tadi. Oke, lagi tadi mana? Sampai di sini tadi ya. Nah, ini. Jadi dV di theta. Nah, atau karena adanya tadi yang kuadrat ya, kuadrat lebih mudah kayaknya kan ini pakai pakai ini, pakai trik matematika lagi ya. Tak buat dv kuadrat yang dikali setengah. Nah, kenapa? Karena dv kuadrat kan sama dengan 2 dvx kan? Ya, 2 dvx. Jadi d dari kuadrat 2 dvx. Ini sedikit matematika ya. Jadi yang namanya maaf. D dari Vx kuadrat kan sama dengan 2 dvx ya. 2 dvx itu. Nah, maka tak kalikan setengah. Jadi ini pakai Vx kuadrat, tetapi kali setengah di sini. Nah, nanti harus sama dengan 0. Nah, sekarang rumuskan dulu Vx kuadratnya. Nah, dari satu ada 2A, nih ya, satu ada 2A, satu ada 2, sorry saya. Itu didapatkan Vx-nya kan sama dengan V cos theta. Tadi sudah satu ya. Nah, satu tadi mana? Satu dan dua. Satu A ya. Ini dua itu nih ya. Ini dua. Satu A tadi ini. Satu A. Ini ya. Nah, ini Vx ya. Ini kan. Pattern. Ya. Ini masih pakai omega tes. Sekarang digabung dengan yang ini pakai V ya. Oke. Eh, satu A dan 2 akan didapatkan bahwa Vx sama dengan V cos theta atau V kuadratnya itu V kuadrat cos kuadrat theta. Begitu. Nah, di mana V kuadratnya tadi adalah ini, nomor 3 kuadratnya. Oke kan, kuadratnya ini. Nah, masukkan kemari, ini V kuadratnya ya, V kuadratnya. Nah, mengapa pakainya yang kuadrat ya, yang diferensialnya ya. Nek pakai tanpa kuadrat seperti ini susah Pak. Ini kan harus diakar dulu kan, diakar dulu, diakar dulu nanti ya, diakar dulu gitu kan nanti
ada pangkat min setengah itu kan agak repot gitu. Nah, maka lebih enak yang di V kuadrat saja, tapi dikali setengah depannya. Nah, ini. Oke, ini di V kuadratnya ya dalam theta gitu, tepatnya 3/4 GL dan terusnya nih. Nah, ada cos kuadrat theta, ada cos pangkat 3 theta. Nanti diferensial, Pak. Ya, turunan. Nah, kan bingung kalau naik cos kan gampang bensin kan. Naik cos kuadrat gimana? Materi gimana kan agak susah. Nah, nanti ini perlu jadi guru matematika sama kita. Oke, nggih. Oke, AX-nya tadi, ini tadi ya, AX-nya tadi setengah dari omega kali dVx kuadrat d theta. Nah, ini tadi ya. Nah, ini kali ini dV kuadratnya nih. Nah, ini dalam kurung tadi diturunkan ke theta. 3/4 GL konstan, keluarkan dulu. Ya, oke. Kemudian ini belum tadi ya, belum diferensialkan ya, belum sorry ya. Ini masih tak kutip dulu ya, kutip dulu maksud ini 3/4 GL kurung cos kuadrat theta min ini harus nol, harus nol ya karena maksimum kan apa V-nya ini harus nol. Nol. Nah, ini 3/4-nya kan nggak nol, ya nggak nol. Karena nggak nol, maka suku yang diferensial ini harus nol. Gitu ya. Karena 3/4 GL nggak nol, maka yang d theta ini harus nol. Nah, jadi kita tidak perlu mencantumkan 3/4 GL, nggak perlu. Karena ini kan perkalian. Supaya nol, ini karena nggak nol kan, ya, maka diferensial harus nol. Jadi harus nol. Harus nol gitu. Nah, eh, biar tak pisah ya, pisah. Nah, biarkan aja. Jadi diferensial dari cos kuadrat theta sama dengan diferensial dari cos pangkat 3 theta. Nah, ini nggak bisa coret, nggak boleh ya. Terus coret dari tinggal cos kuadrat nggak bisa. Nggak bisa demikian. Ada cerita menarik, Pak. Dulu pernah ada siswa mahasiswa saya itu, ini sedikit cerita ya. Eh, sin X dibagi dengan, sin apa nama? Sin 30 t ya, gini ya. Nah, ini D itu gitu. Terus DT gitu kan. Coret T-nya, coret Iya, D-nya itu kan. Jadi iya, 30. Wah, ini tinggal payah ini. min 3. Eh, ya, tinggal setengah itu katanya tuh. Oke, balik lagi. Ini kan nggak mudah, Bapak. G. Nah, ini matematika. Nah, jadi intinya bahwa ya harus harus jago matematika juga. Nah, biasanya teman-teman pembina di sekolah itu, anak yang pintar matematika boleh dipaksa ke fisika, Pak. Dipaksa ke fisika, ya. Daripada pintar kimia ya, cari pintar matematika. Jadi dia ke matematika banyak banyak saingannya ya, maaf yang apa sipit-sipit itu kan matematika hebat-hebat ya. Jadi dia diarahkan ke fisika kalau kalau supaya dia punya background yang kuat. Oke, balik lagi ya. Nah, nek bingung pakai ini aja, pakai cos kuadrat kan cos kali cos ini. Nah, ini supaya bertahap. Cos kuadrat jadi cos kali cos. Dia kan U kali V, ya. U kali V kan U aksen V plus V aksen U kan, gitu ya. Nanti gantian gitu. Lah yang pangkat 3 tak bisa juga cos theta sama cos pangkat 42. Jadi U kali V juga kan. Jadi ini seperti halnya diferensial U kali V, maka U aksen kali V plus VU, uh, U aksen V plus UV aksen gitu. Nah, ini cos dari bensin, cos tetap ya, yang belakang nanti ini gantian ya, yang ini dan ini kembar ya, ini kan kembar. Jadi min 2 sin cos jadinya, yang depan ini turunannya. Ini kan sama ya. Nah, yang belakang ini sebagai U dulu ya, ini sebagai V gitu. Yang belakang kan yang cos berarti ada ini tadi. Nah, ini diferensialkan ya, diferensialkan. Ini dianggap U, ini dianggap V begitu. Jadi U aksen kali V plus UV aksen. Nah, yang di tadi kan tadi ini sudah di depan tadi. Yang jadi kan yang ini kan min 2 sin cos ya. Ya, ini yang min 2 sin cos ini. Nah, oke. Oke, menjadi persamaannya ya seperti ini min 2 sin cos
yang kanan min 2 min sin cos kuadrat terus plus min 2 sin cos kuadrat. Nah, oke, dibagi dengan min sin cos semua ya. Ini tinggal 2, ya kan? Ini dibagi dengan min sin cos berarti masih cos ya. Itu ini dibagi dengan min sin cos berarti masih 2 cos. Oke. Didapatkan 3 cos theta per 2. Cosnya sama dengan 2/3. Oke, lumayan Pak ya. Pak Hadi. Jadi Pak Ridho, Pak Hadi. Sofan. Dari hasil akhir pada saat ujung batang itu meninggalkan dinding itu cos theta sama dengan 2/3, itu kok sama dengan soal, pasti soal ini familiar ya, sebuah benda licin dilepas dari puncak setengah bola. Ya, betul ya. Partikel kan? Partikel. Itu meninggalkan itu kok juga 2/3. Tiwas kita muternya panjang lebar, hasilnya kok sama ya? Sama ya. Itu Pak Dito ya, Bang ya. Iya kan, sampai hafal itu kan? Iya. Oke, nanti perlu kita coba cek lagi. Itu memang kan dapat dipaham, ya mirip itu Pak, mirip yang pas tergelincir itu ya. Pas lepas ya, lepas dari permukaan bola ya, atau silinder ya. Oke. Ya. Ya tadi ini kan dapat dianggap gerakan pusat massa batang, lintasannya lengkung kan, lengkung. Nah, pas lepas tadi kok pas sama ya, pas sama. Nanti ini PR Pak, PR ke semuanya. Nanti kita coba untuk kaji apakah ada hubungannya dengan itu gimana ya. Saya belum sempat memikir sampai jauh sana, sebelum sempat itu. Ini masih Pak. Saya kaget ini hasilnya kok seperti gitu. Ya. Saya teruskan lagi. Ini saya satu setengah jam Pak, maaf ya. Oh iya. Nggak apa-apa. Saya teruskan ya. Nomor yang ke-20 masih 3 menit ya. Mirip ya, mirip lagi. Ini bedanya apa? Sudut theta, diketahuinya theta-nya sekarang antara batang dengan lantai. Tadi kan dengan vertikal ya. Nah, pertanyaannya itu perbandingan EK dan EP ketika batang lepas dari dinding. Kayaknya ya sami mawon gitu. Ya itu temunya kan? Sama tak? Sama ya? Sama. Cuma sekarang energi kan? Energi. Sama juga kan? Saya kalau pasti lah ini ketemu AX-nya juga sama, ketemu sama. Nah, setelah ketemu tetanya baru pakai ini, pakai apa namanya? Pakai EK. Jadi intinya kan mencari teta kan? Ini sepertiga apa? Sekarang sini ya, karena kan dengan lantai tadi ya tetanya ya, bukan dengan apa? Bukan dengan dinding ya. Sin teta sepertiga. Ini kalau sin teta sepertiga ya, karena teta dengan apa? Dengan sudut dengan lantai. Oke, terus sekarang EK per EP. EK-nya kan EK tran dan rotasi kan ada tetanya nih, ada tetanya. Ya, teta diperlukan nih untuk mencari EK DDP ini, ada tetanya soalnya. Ya, berarti ini plus ya, plus yang tadi. Tadi pasti plus tambah ini. Ini soal yang mirip ya dengan tadi, ada tambahan sekarang EK per EP. Dan saya kira supaya belum tas lagi. Belum share, sorry. Belum di-share ya. Maaf. Nah, bedanya tadi sekarang tetanya itu dengan horizontal, Pak. Horizontal ini. Ya. Jadi sama dengan tadi, mencari teta dulu, tetanya sekarang beda ketemunya dengan tadi, karena kan beda ketentuannya kan. Ini ketemunya sin teta sama dengan 1/3, atau kira-kira cos yang atas itu seperti ya.
Oh, maaf, gambarnya masih gambar hati saya ya. Gambarnya belum saya tahu Pak ya. Sorry, gambarnya belum tahu. Berarti mungkin saya juga ini perlu saya cek lagi ini karena gambarnya itu tetanya jangan-jangan belum saya anu ya. Mm-mm. Saya tak cek lagi Pak, ya. Cek lagi saya ini kan menggunakan yang itu. Mm. Semoga teta harusnya tetanya di bawah ini tetanya. Saya nanti cek lagi yang ini yang nomor 20 ya. Karena sama dengan tadi mirip ya. Saya tinggal aja satu lagi yang ke 21. 21 ini cukup menarik Pak ya. Sering keluar juga ini. Saya sering keluar di tingkat kota. Nah, ini. Saya akan diskusi mengenai ini Pak. Menentukan gaya gesek nih Pak ya. Nah, oke. Ceritanya ada bola pejal bermassa M berjari-jari R. Awalnya dia punya dua kecepatan, kecepatan rotasi dan translasi sekaligus ya. Itu diletakkan di atas lantai horizontal. Jadi ada bola muter gitu sama sama apa? Muter sama bergeser ya. Jadi apa ya? Seperti mirip kita nendang bola atau kalau main pingpong kan sering soal kecil itu ya. Nah, bola pingpong yang dipelintir itu, tapi Ya, ini berdatar ya, ini berdatar terus ya. mengenai lantai itu kan, lantai. Nah, jadi punya dua kecepatan, translasi rotasi seperti ini dengan omega 0 V0. Nah, lihat gambar. Hitung kecepatan pusat massa bola setelah menggelinding tanpa slip. Awalnya tentu slip dulu, terus tanpa slip. Nah, oke ya. Ada dua cara. Pertama, bisa menggunakan pendekatan hukum kedua Newton untuk gerak translasi dan rotasi. Yang kedua, dapat menggunakan namanya hukum kekekalan momentum sudut atau momentum anguler. Yang kedua. Yang pertama dulu, yang sering digunakan, yang familiar ya mungkin ya. Nah, pertama kita menentukan arah arah putarannya ya, arah apa namanya, arah arah gaya gesekan sebetulnya. Nah, ini kan muternya malah jarum jam, ya, dan geser ke kanan. Berarti bagian bawah roda yang bersentuhan dengan lantai warna biru Pak, itu bergerak ke kanan. Ulangi lagi ya, melawan jarum jam, gini sama ke kanan sana. Berarti bagian tepi bawah roda yang bersentuhan dengan lantai, yang biru ini bergerak ke kanan. Gesekan itu yang dilawan bukan arah gerak, tapi arah kecenderungan gerak bagian yang bersentuhan. Bagian yang bersentuhan terbawah itu cenderungnya saat awal bergerak ke kanan. Maka gesekannya itu ke arah kiri. Ngerti nggih? Oke, Betul. kiri. Jadi yang dilawan arah kecenderungan gerak bagian yang bersentuhan. Kalau bicara masih kelas 10, dinamika partikel ya, itu melawan gerak boleh nggak apa-apa ya. Kan benda titik kan, benda titik. Nah, ada gerak menggelinding, itu kita harus jelaskan bahwa yang dilawan arah gerak bagian yang bersentuhan saat awal. Saat awal cenderungnya ke kanan, gitu. Maka gesekan ke kiri. Nah, karena gesekan ini, friction ini menimbulkan torsi secara jarum jam, maka menimbulkan alfa percepatan sudutnya secara jarum jam. Ya kan? Itu. Jadi ini kan F kali R ya, torsinya kan secara jarum jam, efek rotasinya. Maka alfanya juga dimana efek rotasi secara jarum jam. Melawan omega. Omega kan berarti nanti GMBB diperlambat. Ya, omega 0 kan melawan jarum jam. Alfanya kan efeknya kan jarum jam. Nah, diperlambat. Melawan omega 0 kan ini omega 0 ya. Nah, kemudian gesekan ini juga menimbulkan percepatan melawan V0. Jadi nanti kedua-duanya diperlambat. Baik secara translasi maupun rotasi, kedua-dua diperlambat.
diperlambat ya, diperlambat. Nah, ini Ya. awalnya Ya. lintasan ketika masih selip. Hati-hati, ketika selip itu tidak berlaku hubungan V, omega dan R nggak berlaku. Ini nggak berlaku ya. Nah, jadi nggak sama dengan maksudnya. V tidak sama dengan omega R. A tidak sama dengan alpha R. Nah, ini berlaku itu apa? Kalau sama kalau menggelinding ya, kalau ini berlaku gelinding. Ini nggak berlaku. Jadi ini hati-hati, nggak boleh ya, nggak boleh pakai ini nggak boleh. Jadi slip maka V tidak sama dengan omega R, A tidak sama alpha R. Nanti yang ini udah mulai slip ya di sini, mulai tanpa slip sorry berlaku. Nah, jadi pertama kesepakatan tanda V dan A ke kanan positif ya, ke kiri negatif. Omega dan alpha efek rotasinya secara jarum jam positif melawan negatif. Nah, tadi saya katakan ya, penentuan gesekan. Tadi sampai agak panjang lebar ya. F. Kecepatan awalnya efeknya tadi melawan jarum jam, maka bagian bawah roda yang bersentuh lantai cenderungnya ke kanan, panah biru. Panah biru. Nah, ke kanan kan? Maka gesekannya ke kiri melawan arah kecenderungan bagian yang bergerak yang bersentuh lantai saat awal. Oke, maka ke kiri ya, ke kiri. Saya akan terangkan ya. Oke, oke. Ke kiri maka torsinya boleh FR. Maksud alpanya ini memperambat. Jadi eh, nanti diperlambat ya, menimbulkan alpa saat serum jam ini efek rotasinya atau melawan omega 0 ya. Jadi memperlambat. Oke, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika masih slip, ini nggak berlaku ya, nggak sama dengan, nggak sama dengan, nggak sama dengan, nggak sama dengan. Case kan kinetik, kinetik ya, kinetik. Nah, kinetik ya, oke. Saya sering berbicara pada anak ya, pada anak-anak. Bedanya FK dan F apa? Nek kalian gelundung-gelundung di lantai, kok nggak lecet, berarti itu statik namanya. Nah, ada yang lecet berarti yang kinetik gitu kan saya sering. Oke, Ya. pada gerak menggelinding, gesekannya gesekan statik. Betul. Itulah mengapa pada gerak menggelinding berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ya, kan statik ya. Statik kan nggak ada perbedaan antara yang bersentuhan, nggak ada perbedaan. Oke, jadi nanti setelah slip berlaku. Nah, pertama mencari percepatan transaksi. A sigma E per M ya, min E per M, min ya, secara apa namanya transaksi GLBB diperlambat. Lah, kok sekarang plus ya? Jadi harusnya ini ketemunya minus plus ya. Oh ya dipercepat, betul dipercepat ya karena awalnya ke kiri ya, Iya, dari dipercepat negatif 10 menjadi dari negatif min ya, 9 ya itu sorry betul ya. dipercepat. Ya, Nanti udah dipercepat ya, dipercepat ya. iya, Dari min soalnya kan, dari min ya dipercepat dari min. iya, Ketemunya positif ya. Plus berarti kan alfa dengan omega 0 melawan arah kan tadi sampai tengahnya. Ini kan yang alfa yang coklat ya, omega yang hitam ini. Nah, jadi dia mempercepat ya, dan berarti itu harusnya kalau bukan memperlambat ya, mempercepat malah ya, mempercepat. Oke ya, oke. Ini mungkin bisa menimbulkan perdebatan ini. Oke, demikian. Nah, percepatannya tadi itu percepatannya ketika masih slip, ya. Tidak ini nggak boleh, ini nggak harus dihubungkan, nggak boleh, boleh itu. Nah, kemudian kalau initial V final maka berlaku GLBP ya, GLB rumusnya nih. Ini rumusnya V sama dengan V0 min mu GT ya, min mu GT. Tadi F-nya dari theta ya, ini min mu G ya. Oke, mu GT omeganya nih. Nah, ini kan dipercepat ya, ini kan ada ini plus ya, dipercepat. Oke. Ya. Nah, dengan omeganya, omega akhir ya. Akhirnya itu kan awal dari yang pertama. Jadi awal tanpa slip, awal slip itu menjadi sorry, akhir slip jadi awal tanpa slip ya. Nah, jadi omega itu omega akhir dari yang slip itu awal tanpa slip.
Nah, jadi kalau itu sama dengan ini V-nya omega R, ya, omega R karena ini sudah yang akhir dari slip kan awal tanpa slip ya. Oke, omega R. Tak ganti, tak ganti dengan omega kali R nantinya kan. Eh, nah ini ketika tanpa slip ya, berapa ini menjadi persamaannya tak samakan ya, samakan ini yang ini yang V tadi ini, yang V-nya maaf, ini V-nya kan, ini V, ini omega R-nya, berarti ini omega-nya yang ini ya, R-nya kali R. Dan ini omega. Jadi ini V sama dengan omega kali R itu kan maksudnya. Nah gitu. Nah, ketemu waktunya. Ini kalau pakai pakai hukum Newton ketemu T. T kemudian masuk ke V ya, V lagi. Ketemu kecepatan. V translasi atau V ketika tanpa slip ya itu 5/7 final dan seterusnya gitu. Satu lagi yang setelah ini mau habis baterainya ya Pak. Yang terakhir ini menggunakan hukum kekekalan momentum angular. Gimana ini? Ini kalau dapat dipandang apa ya? Semacam tumbukan antara bola dengan lantai ya. Lantainya kan tetap diam ya, enggak. Berarti kita hanya pikirnya bola aja. Pikirnya bolanya aja. Ada gambarnya nggak? Nggak ada Kira gambarnya ya. momentum angular nggak kekal karena ada Hah? momentum angular tidak kekal karena ada momen eksternal, ada orang ketiga, ada lantai. Mm-mm. Dia kalau Terus usaha sama dengan delta energi kinetik rotasi bisa, tapi momentum angular tidak kekal, momentum linier tidak kekal ketika ini bergesekan. ya gesekan. Cara kedua itu tadi cara kedua ya. Mm-mm. Kalau yang tadi Ini, sudah oh ya, betul. ini sama Yang hasilnya Pak. akan bahas cara kedua kan? Sama hasilnya Pak. Bahas cara kedua bahwa momentum angular kekal gitu kan? Nah, Tadi iya. ada cerita Biasanya begini Pak. bahwa Biasanya pada gerak-gerak seperti itu ada asumsi ya. Pernah ada soal yang lain ya Pak ya. Asumsi bahwa gaya gesekannya itu relatif kecil dibandingkan dengan gaya tumbukannya gitu ya, sehingga eh, apa namanya dapat diabaikan terhadap diabaikan lah gitu atau itunya. Tapi ini ternyata hasil sama Pak saya pakai ini Pak. Nanti kita diskusi lagi kemana? jumlah momentum Ya Pak. angular awal sama jumlah momentum Akhir. angular Mm. akhir. Ini masih dalam soal yang sama kan? Iya, iya tadi ya tadi. Yang bola selip Iya, sejenak. iya, iya betul. Jadi kan awalnya kan saya pakai min karena nanti kan melawan melawan jarumnya pertama ya. Ini kan nah ini kan sebagai pusat massa partikel ya, pusat massa dari bulannya kan MVR, M V0 kali R. Nah, nanti ini kalau memang di tapi ada soal yang lain yang pernah seperti ini itu dengan Ya, eh, gesekan relatif kecil dibandingkan dengan karena efek dari tumbukannya itu gitu. Nah, sebentar lagi, tapi dengan dengan Newton ya, hasil ini tadi 5/7 dan seterusnya. ya. Oke, demikian tadi. Jadi intinya bahwa pada yang suka tadi pertama gesekan ya. Gesekan itu menentukan arahnya itu hati-hati, tergantung geraknya ini kan banyak, banyak variasi ya. Mungkin awalnya itu meluncur saja, atau berputar saja, atau dua-duanya, Ya, atau ya. Sarjaro jam itu banyak-banyak variasi Ini, untuk yang ini, yang ini yang dua-duanya. ya eh, bisa Venolnya melawan arah melawan apa melawan ini ya arah ke kiri ya itu banyak-banyak variasi Ya. itu yang penting mencari menentukan arah F arah fisikannya nah arahnya melawan arah kecenderungan gerak bagian yang bersentuhan saat menyentuh awal menyentuh itu ini ke kanan berarti ke kiri gitu itu kalau pada katrol yang diliti tali itu Pak ya tali itu kan nanti kalau ditarik di lewat atas itu kan nanti gesekannya ke kanan ya ke kanan kalau lewat tengah Ya. kan ke kiri itu akan jelas sekali hmm, eh, ya
Jadi kebanyakan teman-teman guru tuh seringnya hanya F geseknya melawan R gerak naik kanan ya kiri itu, naik kiri kanan itu kan nggak demikian. Ini kebetulan pas juga Ya, aduh ya ke kiri juga kebetulan. Oke, demikian dari kami sudah pukul 22.45 ya, sudah lewat 1,5 jam ini. Saya dengan Pak Ridho. G. Saya kirimkan dalam bentuk PDF, saya Ya. rapikan dulu beberapa teori-teorinya tadi. Nanti saya ya. kirimkan besok barangkali ya G. pada teman-teman semuanya. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk teman-teman semuanya. Jika masih ada hal-hal yang kurang jelas, silakan japri, ya, gitu. Jika sakit berlanjut, hubungi Pak Bi, ya, Dukun, dukun, dukun. Mbah Dukun. Dukun. G. Demikian, ini lainnya masih ada nggak? Masih apa? Mau tidur semua nih. Halo, Ya, dengar, masih Masih, 12. halo masih Bu Nur Hidayat, 12. nggak dengar. Bu Neni, Assalamualaikum. Bu Endang, Bu Dika, wah, ngimpi Dunia kabeh Bu sana. Nurhid, Pak Nur Hadi, Bu Catur, Eh? Bu Catur, Ada. masih oh, Bu Catur. Bawang ya. Mm-mm. Bawang ya, Oke. betul Bawang. 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 Kan Batak ada dong ada Bu Santos sama Bu yang Bawang. Mm. Saya bawang Banjarnegara, Pak. Bawang Oh, Banjarnegara, sorry, SMA sorry, sorry. Bawang Katanya Banjarnegara. Bawang Ya, Batak ya. Sorry. Bawang iya. Negara. Sama Purwonegara tadi ya. Purwonegara sama Nggih, eh, sama eh, Purwanegara. eh, Itu juga Banjar. Purwonegara. Ya, Mm-mm. Oke, demikian tadi. Semoga bermanfaat ya. Pak Pi, ada pesan-pesan Pak Pi? Ada pesan sponsor barangkali? sudah cukup. Pak Nanti Ridho? saya akan mau memberikan soal yang ingin dibahas berikutnya, supaya soal itu bisa dipersiapkan dan supaya nyambung. G. Syukur Oh, dari 10 soal itu sudah bisa 9, tidak apa-apa. Walaupun persiapkan sudah kalau nggak bisa, ada sih tetap. Pak, kalau ngirim lewat grup ya. G. Ya, supaya, ya, Ada Oke, ngatur semangatnya. ya. ya, ya. Bisa itu Pak Ridho? G. Gitu ya. Pak Ridho masih minta menutup aja Pak. Moga silakan tutup.